Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Filarat Nadila dari kelas 3E Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Hari ini akan menjelaskan tugas terakhir saya, yaitu tugas UAS saya, mata kuliah Ekonomi Syariah dengan judul Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Nah, kita masuk pada perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar untuk berperan dalam perekonomian nasional. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang yang sangat luas untuk memperkenalkan dan mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami berbagai aspek yang mendukung pertumbuhan dan tantangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, materi yang saya sajikan kali ini mengenai pengetahuan mendalam tentang perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, kelebihan dan kekurangan bank syariah, serta berbagai peran lembaga dan industri yang mendukung pengembangan sektor ini. Kita juga akan membahas tentang bagaimana peran Bank Indonesia berubah setelah kehadiran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, serta bagaimana kebijakan Bank Indonesia dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nah, mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Karena dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, sistem keuangan syariah memiliki tantangan dan peluang yang tidak dapat diabaikan. Memahami dinamika ini memberi kita wawasan yang lebih luas tentang bagaimana sistem ini beroperasi serta bagaimana kita bisa berkontribusi dalam pengembangannya. Baik sebagai profesional di sektor ini atau sebagai konsumen yang sadar akan produk keuangan syariah. Selain itu, video yang disajikan dalam materi ini sangat penting karena memberikan gambaran tentang visual dan contoh nyata mengenai penerapan konsep-konsep yang lebih dibahas. Dengan video ini, kita dapat lebih mudah memahami dan mengaitkan teori dengan praktik yang ada di lapangan. Video ini juga akan membantu memperkaya pengalaman belajar kita, menjadikan proses pemahaman lebih interaktif dan menarik. Nah, melalui pemahaman yang mendalam terhadap materi ini, kita diharapkan dapat mengapresiasi setiap potensi perbankan syariah, serta berpartisipasi aktif dalam mendorong perkembangan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan pengetahuan yang baik, kita bisa menjadi bagian dari solusi dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa yang akan mendatang. Nah, cukup sekian dari saya. Berikutnya kita akan masuk ke inti materi. Nah, kita masuk pada highlight materi pertama yang berjudul Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah. Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah adalah dua sistem ekonomi yang berbeda secara mendasar. Perbedaan ini mencakup tujuan, prinsip, dasar, instrumen keuangan, serta dampak sosial dan ekonomi. Sementara ekonomi konvensional berakar pada sistem kapitalisme dan utilitarianisme. Ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, di mana menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Nah, kita masuk pada konsep dasarnya. Ekonomi konvensional yaitu berfokus pada maksimalisasi keuntungan individu dan efisiensi pasar. Sementara instrumen utama yaitu bunga atau interest, saham, obligasi, dan derivatif. Nah,
Tujuan utamanya yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pasar bebas, di mana harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Nah, ciri khas dari sistem ini adalah spekulasi, ketidakpastian atau risiko tinggi, dan kurangnya perhatian terhadap dampak sosial. Nah, pendekatan dari sistem ini yaitu menggunakan indikator ekonomi seperti produk domestik bruto atau yang disingkat menjadi PDB untuk mengukur kesuksesan. Nah, kemudian kita masuk pada ekonomi syariah, di mana berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan keberkahan ekonomi. Nah, instrumen utamanya yaitu mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kemitraan, murabahah atau jual beli, dan zakat atau retribusi kekayaan. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk menghilangkan ketidakadilan ekonomi dan memastikan keseimbangan antara tujuan dan material dan spiritual. Nah, ciri khas dari sistem ini yang pertama yaitu adalah larangan riba atau bunga, darar atau ketidakpastian yang berlebihan, dan masyir atau spekulasi, di mana pendekatan dari sistem ini berfokus pada ekonomi berbasis aset real dan keseimbangan distribusi kekayaan. Nah, perbedaan utamanya yang pertama yaitu dasar filosofis. Ekonomi konvensional bertumpu pada rasionalitas manusia dan hukum pasar. Ekonomi syariah berdasarkan hukum syariah yang bertujuan untuk mencapai falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, sumber pendapatannya yaitu ekonomi konvensional. Pendapatannya dapat berasal dari bunga, spekulasi, dan transaksi non-real. Sementara ekonomi syariah, pendapatannya harus berasal dari aktivitas ekonomi real tanpa bunga atau spekulasi. Yang ketiga, distribusi kekayaan. Ekonomi konvensional cenderung menciptakan kesenjangan ekonomi akibat fokus pada keuntungan individu. Sementara ekonomi syariah mendorong retribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, yang keempat ada pengelolaan risiko. Ekonomi konvensional, yaitu risikonya seringkali dialihkan sepenuhnya kepada pihak lain, misalnya melalui sistem bunga tetap. Nah, yang berikutnya ekonomi syariah, di mana risikonya harus dibagi secara adil antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang kelima, dampak sosial. Ekonomi konvensional berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi dan eksploitasi. Nah, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Nah, kita masuk pada highlight materi kedua, kelebihan dan kekurangan bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Nah, berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menghindari praktik yang mengandung riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian berlebihan, dan masyir atau spekulasi. Nah, fokus utama dari bank syariah adalah menciptakan keadilan ekonomi melalui skema berbasis aset real seperti bagi hasil dan jual beli. Meski memiliki keunggulan tersendiri, bank syariah juga menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi perkembangannya. Nah, kita masuk pada poin pertama yaitu kelebihan bank syariah. Nah, sistem berbasis keadilan di mana bank syariah menggunakan akad seperti mudharabah atau bagi hasil dan musyarakah atau kemitraan.
di mana keuntungan dan risiko yang didapatkan dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah. Berikutnya, sistem ini mendorong hubungan yang lebih adil dibandingkan bank konvensional yang sepenuhnya membebankan risiko pada nasabah melalui bunga tetap. Nah, yang kedua, ketahanan terhadap krisis. Karena transaksi bank syariah berbasis pada aset real, maka lembaga ini lebih stabil saat menghadapi krisis ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan. Bank syariah menarik masyarakat yang sebelumnya enggan untuk menggunakan layanan keuangan berbasis bunga, khususnya umat muslim yang ingin mematuhi prinsip syariah. Yang keempat yaitu etika dan nilai sosial, di mana operasi bank syariah berdasarkan pada prinsip etika seperti larangan mendanai bisnis yang bertentangan dengan syariah. Contohnya yaitu perjudian atau alkohol. Yang kelima, mendorong kesejahteraan ekonomi. Dengan mendukung pembiayaan usaha kecil dan menengah yaitu atau UMKM melalui skema syariah, bank ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah, kita masuk pada poin kedua yaitu kekurangan bank syariah. Yang pertama, biaya operasional yang tinggi, di mana kepatuhan terhadap syariah memerlukan pengawasan khusus oleh Dewan Pengawas Syariah atau yang biasa disingkat dengan DPS. Nah, hal ini meningkatkan biaya operasional dibandingkan bank konvensional. Yang kedua, keterbatasan inovasi produk. Nah, di mana beberapa produk bank syariah masih dianggap kurang kompetitif dan inovatif dibandingkan dengan bank konvensional. Misalnya, suatu suku bunga konvensional lebih transparan dibandingkan skema bagi hasil yang kompleks. Nah, yang ketiga ada literasi keuangan yang rendah. Nah, banyak masyarakat yang belum memahami prinsip dari dan manfaat bank syariah, sehingga cenderung memilih bank konvensional. Yang keempat, adanya persaingan dengan bank konvensional, di mana bank syariah seringkali menghadapi kesulitan bersaing dengan bank konvensional yang memiliki jaringan lebih luas dan teknologi yang lebih canggih. Yang kelima, ada keterbatasan modal dan infrastruktur. Bank syariah di Indonesia masih menghadapi kendala keterbatasan modal dibandingkan bank konvensional. Nah, infrastruktur digital bank syariah seperti layanan mobile banking atau m-banking atau internet banking seringkali tertinggal dibandingkan pesaingnya. Yang keenam, kompleksitas akad, yaitu beberapa akad syariah masih memiliki proses yang lebih rumit dibandingkan dengan produk bank konvensional. Nah, hal ini dapat memperlambat setiap proses transaksi dan pengambilan keputusan. Nah, kita masuk pada highlight materi ketiga, yaitu praktek bisnis di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Tempat ini menjadi wadah bagi pedagang kecil dan menengah untuk menjalankan usaha, serta bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, yang pertama, karakteristik dari pasar tradisional. Yang pertama yaitu lokasi dan fasilitas, di mana biasanya terletak di pusat kota atau kawasan pemukiman yang dekat dengan masyarakat. Yang kedua, produk yang dijual, yaitu beragam produk kebutuhan pokok seperti bahan makanan, sayur, buah, daging, dan ikan, barang rumah tangga, hingga pakaian. Yang ketiga, sistem transaksi, di mana
Transaksi langsung antara penjual dan pembeli dengan melakukan tawar-menawar sebagai salah satu ciri khasnya. Yang keempat yaitu hubungan sosial, di mana hubungan yang erat antara penjual dan pembeli seringkali berbasis pada kepercayaan. Yang kelima yaitu modal dan skala usaha, di mana mayoritas pedagang adalah pelaku usaha kecil dan mikro, yaitu UMKM dengan modal yang terbatas. Nah, berikutnya kita masuk pada praktik bisnis di pasar tradisional. Yang pertama ada tawar-menawar harga, di mana tawar-menawar mencerminkan fleksibilitas dalam menetapkan harga. Penjual sering memberikan diskon kepada pelanggan tetap atau pembeli dalam jumlah yang besar atau sedang. Yang kedua, kejujuran dan kepercayaan, di mana kejujuran dalam menimbang barang atau memberikan kualitas yang sesuai sangat penting untuk menjaga loyalitas pelanggan. Yang ketiga, persaingan yang sehat. Persaingan antara pedagang biasanya bersifat langsung namun tetap sehat karena adanya rasa solidaritas. Nah, pedagang saling membantu dalam situasi tertentu seperti berbagi informasi tentang stok barang-barang mereka. Yang keempat, ada keterlibatan keluarga, di mana usaha sering dikelola oleh keluarga, di mana dengan pembagian peran antara anggota keluarga. Yang kelima, dinamika harga. Harga di pasar tradisional cenderung fluktuatif, di mana tergantung pada musim, cuaca, atau ketersediaan barangnya. Yang keenam, pemberdayaan lokal. Produk yang dijual sering berasal dari produsen lokal, seperti petani dan pengrajin. Nah, yang ketujuh, kita masuk pada adaptasi teknologi, di mana beberapa pasar tradisional mulai mengadopsi teknologi digital seperti pembayaran non-tunai menggunakan kris dan pemasaran melalui media sosial. Nah, tadi kita sudah membahas tentang lokasi dan tentang praktik bisnis di pasar. Berikutnya, kita akan masuk dalam tantangan dalam bisnis pasar tradisional, di mana yang pertama, persaingan dengan pasar modern. Kehadiran minimarket dan supermarket yang menawarkan kenyamanan lebih membuat pasar tradisional kehilangan pelanggan. Yang kedua, kondisi fisik dan kebersihan. Banyak pasar tradisional yang masih kurang terjaga akan kebersihannya, sehingga menurunkan daya tarik konsumen. Yang ketiga, modal yang terbatas, di mana pedagang seringkali kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan dalam mengembangkan usahanya. Yang keempat, kurang adanya dukungan teknologi. Banyak pedagang yang belum terbiasa untuk menggunakan teknologi digital dalam transaksi atau pemasaran. Yang kelima, ada fluktuasi harga dan pasokan, di mana ketergantungan pada pasokan lokal membuat pasar tradisional rentan terhadap fluktuasi harga. Nah, itu saja highlight materi ketiga saya. Selanjutnya kita masuk pada highlight materi keempat, yaitu peran lembaga dan industri pendukung pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah tidak dapat berkembang sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai lembaga dan industri pendukung. Lembaga-lembaga ini memainkan peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang kondusif untuk operasional, regulasi, dan pengembangan perbankan syariah. Peran lembaga pendukung. Yang pertama, Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yaitu mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan mengeluarkan fatwa terkait produk keuangan syariah yang menjadi acuan bagi regulator dan pelaku industri. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana menyusun regulasi untuk memastikan bahwa tata kelola yang baik di perbankan syariah. Selanjutnya, untuk meningkatkan
literasi keuangan syariah melalui edukasi dan promosi. Yang ketiga, Bank Indonesia atau BI menyediakan kebijakan makroekonomi yang mendukung stabilitas perbankan syariah. Yang selanjutnya, mendukung inklusi keuangan dengan pengembangan layanan syariah. Nah, yang keempat, lembaga penjamin simpanan atau yang biasa disebut LPS, yaitu memberikan jaminan atas simpanan nasabah di bank syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, yang selanjutnya, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia atau AGSINDO, di mana mewakili kepentingan industri perbankan syariah dan berkolaborasi dalam pengembangan produk. Nah, peran industri pendukung. Yang pertama ada fintech syariah, di mana memberikan layanan teknologi finansial berbasis syariah yang memudahkan transaksi nasabah. Selanjutnya, menyediakan pembiayaan alternatif bagi UMKM. Yang kedua, ada pasar modal syariah, di mana mendukung diversifikasi produk keuangan syariah seperti suku dan reksadana syariah. Yang selanjutnya, yaitu menjadi sumber pembiayaan bagi bank syariah. Yang ketiga, lembaga pendidikan dan pelatihan, di mana menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah. Yang keempat, lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau yang biasa disebut ZIS, yaitu berperan sebagai pelengkap sistem perbankan syariah dalam menciptakan redistribusi kekayaan. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah keberhasilan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh peran sinergis lembaga dan industri pendukung, di mana dukungan regulasi teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing sektor ini. Kita masuk pada highlight materi kelima, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah adanya kehadiran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sejak OJK berdiri pada tahun 2011, tugas dan wewenang Bank Indonesia atau BI mengalami setiap transformasi signifikan, di mana fungsi dari pengawasan mikroprudensial yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia kini dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini memungkinkan Bank Indonesia untuk fokus pada tugas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Transformasi peran Bank Indonesia atau BI. Yang pertama, fokus pada kebijakan makroprudensial, di mana Bank Indonesia bertanggung jawab atas stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, di mana termaksud pengendalian inflasi dan nilai tukar. Selanjutnya, mengawasi risiko sistematik yang dapat mempengaruhi sektor keuangan secara luas. Nah, yang kedua, peningkatan inklusi keuangan. Bank Indonesia aktif mendorong inklusi keuangan melalui layanan berbasis digital seperti KRIS. Yang ketiga, sinergi dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. BI bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, di mana sektor itu termasuk perbankan syariah. Yang keempat, pengembangan pasar keuangan syariah, di mana untuk memperluas infrastruktur pasar syariah seperti penerbitan sukuk atau Bank Indonesia. Nah, kesimpulannya, transformasi peran BI setelah kehadiran OJK telah memungkinkan pembagian tugas yang lebih berfokus. Nah, BI kini memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, sementara Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial. Oke. Selanjutnya kita masuk pada materi ke-7, tantangan dan peluang dalam keuangan perbankan syariah di Indonesia. Tantangan yang pertama, ada literasi keuangan yang rendah, di mana banyak masyarakat yang belum memahami konsep keuangan syariah. Yang kedua, kurangnya inovasi produk. Nah, produk perbankan syariah masih dianggap kurang kompetitif dibandingkan dengan bank konvensional.
Selanjutnya, keterbatasan infrastruktur teknologi. Digitalisasi di sektor perbankan syariah masih kalah jauh dengan atau tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional. Yang keempat, persaingan dengan bank konvensional. Nah, bank syariah sering kalah dalam hal jaringan layanan dan fleksibilitas produk. Peluang. Yang pertama, ada potensi pasar yang besar, di mana Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, yang menjadi pasar potensial untuk perbankan syariah. Yang kedua, dukungan regulasi. Pemerintah dan Bank Indonesia aktif mendukung pengembangan keuangan syariah melalui berbagai kebijakan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi digital, di mana adopsi teknologi digital membuka peluang untuk memperluas jangkauan layanan perbankan syariah. Yang keempat, kesadaran etika. Kesadaran keetika keuangan, di mana meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keuangan beretika mendukung popularitas keuangan syariah. Nah, kesimpulan dari materi ketujuh adalah keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh, didukung oleh pasar yang luas dan kebijakan pemerintah. Namun, untuk memanfaatkan peluang ini, sektor syariah harus mengatasi setiap tantangan seperti literasi rendah dan kurangnya inovasi. Kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan setiap sistem keuangan syariah yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita masuk pada highlight materi ke-7, yaitu inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nah, sebagai bank sentral, Bank Indonesia atau BI memiliki tanggung jawab untuk mendukung pengembangan perbankan syariah, di mana berbagai inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan setiap daya saing dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Inisiatif Bank Indonesia. Yang satu, blueprint pengembangan keuangan syariah. Bank Indonesia mengembangkan roadmap untuk mempercepat pertumbuhan keuangan syariah. Yang kedua, pengembangan infrastruktur pasar syariah, di mana memperkenalkan setiap instrumen keuangan syariah seperti Sukuk Bank Indonesia. Yang ketiga, edukasi dan literasi keuangan syariah, di mana mengadakan program literasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Yang keempat, digitalisasi perbankan syariah. Nah, mendorong adopsi teknologi digital seperti KRIS berbasis syariah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan. Yang kelima, dukungan terhadap UMKM, di mana memberikan pembiayaan berbasis syariah pada UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, kesimpulan dari materi ke-6 adalah inisiatif BI telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan perbankan syariah dengan fokus pada edukasi digitalisasi dan pengembangan infrastruktur perbankan syariah semakin inklusif dan kompetitif.